Tampak gelombang kecil begitu teratur di tempat ini. Di tempat ini saya menemukan batu karang yang rupanya cukup kelihatan masih utuh ya, relatif utuh dan agak besar. Saya kira memang tidak berlebihan kalau saya mengatakan Wotan ini adalah seakan pantai yang timbul di masa kini. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini saya berada di Mboto. Kalau ke arah kanan itu ke arah Wonogiri. Kita lurus terus dengan tujuan Wotan. Wotan merupakan salah satu dusun. Waktu itu termasuk desa Sine yang terendam air karena bendungan Bengawan Solo. Nah, dari jalan beton tadi kita belok ke kiri, kita masuk ke arah Pandan Surat. Nah, ini kita sampai di Balai Desa Mboto. Suasananya seperti ini di musim kemarau. Lahan-lahan banyak yang tidak ditanami karena memang kering, dan saya kira itu merupakan satu keuntungan juga karena dengan demikian tanah bisa istirahat dan bisa mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga pada saat musim tanam nanti tanah bisa ditumbuhi tanaman padi atau yang lain dengan subur. Nah, kita memasuki dusun Pandan Surat ini. Jalanan ada yang sudah dibeton utuh, tetapi rupanya karena sudah agak lama, jalanan sudah tidak terlalu mulus lagi. Nah, dari titik ini kita belok kiri. Jalan masih lumayan bagus dan kita nanti akan melewati dusun Pandanarum. Nah, kita memasuki Pandanarum dan tidak jauh dari sini kita nanti akan sampai ke Wotan. Nah, seperti ini suasana sekitar Wotan. Di depan kita ada tanaman lombok itu, dan di sana itu adalah Waduk Gajah Mungkur Wonogiri yang seakan-akan kelihatan seperti pantai yang begitu indah. Nah, suasananya seperti ini. Kita jalan terus untuk menuju ke arah depan sana. Jalannya kalau musim kemarau cukup bagus, tidak licin. Tapi ini kalau musim hujan pasti licin karena ini tanah hitam, dan tentu saja karena tidak diapa-apakan, kena air, kena roda akan menjadi licin. Nah, tempat ini bagi saya sangat menarik karena memang indah, lalu tentu saja menyimpan banyak cerita. Nah, saya ingin mengajak dulu berjalan-jalan di sepanjang bibir tempat ini, bibir Waduk Gajah Mungkur ini, karena kita bisa menikmati pemandangan padang rumput yang seakan-akan sangat panjang dan begitu indah, sambil menikmati pemandangan Waduk Gajah Mungkur dan beberapa pegunungan yang ada di jauh depan sana. Yang kita injak ini
ada kerikil-kerikil kecil. Kalau kita perhatikan, ini adalah serpian batu karang kecil-kecil yang tersebar di tempat ini. Nah, kita jalan dulu sampai ke ujung, ke sana, depan sana, dan nanti saya akan mengajak untuk menyusuri tepian Waduk Gajah Mungkur ini. Ini kalau waduk dalam keadaan penuh, tempat ini terisi air. Dan rupanya di sisi kiri kita ini ada beberapa bagian yang karena percikan air waduk, karena gelombang kecil air waduk, ada sebagian yang terkikis sehingga menimbulkan seperti tebing-tebing baru yang begitu indah. Nah, ini ada selang-selang yang digunakan oleh warga untuk mengambil air, digunakan untuk mengairi sawah yang ada jauh dari tempat ini, agak di depan sana. Kita memutar ke arah kiri. Konon jika kita terus akan bisa berputar dan nanti tembus ke desa tempat kita masuk tadi. Tapi kita tidak akan terus, kita akan berhenti di kira-kira 200 meter dari tempat ini. Untuk yang senang bermain sepeda motor di jalan-jalan yang seperti ini, tempat ini menjadi tujuan yang saya kira sangat menarik untuk dikunjungi, karena jalurnya juga sangat panjang, lalu pemandangannya juga indah, dan untuk musim hujan bisa menjadi lebih menantang, terutama bagi motor-motor yang memang didesain untuk berjalan di tempat seperti ini. Nah, ini saya pakai motor grand tua yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Kita berputar. Di depan ada burung bangau, tidak banyak, tentu saja mereka mencari ikan. Nah, saya pikir tidak berlebihan kalau saya mengatakan ini seakan seperti pantai yang timbul kembali, karena konon dulu itu daerah Batu Retno ini merupakan lautan purba yang karena terangkat lalu menjadi daratan. Nah, saya menjadi lebih semacam terbawa ke masa lalu lagi, karena ini kita menemukan banyak batu karang di tempat ini. Kita turun sebentar. Nah, di depan sana itu daerah di seberang itu Wuryantara, Praji, Eromoko ada di seberang sana. Kalau Wuryantara ya tentu saja di sebelah kanan, lalu Praji kira-kira agak lurus depan sana itu kira-kira. Meskipun tampaknya tidak terlalu luas seperti lautan bebas, namun gelombang-gelombang ini mampu mengikis lapisan tanah sehingga terbentuk tebing-tebing yang begitu indah di tempat ini.
Nah, ini airnya seperti ini. Kita perhatikan di depan banyak batu-batu. Kita mencoba untuk turun untuk menikmati keindahan tebing-tebing yang ada di tempat ini. Nah, seperti ini tebing-tebing yang timbul karena hempasan gelombang-gelombang yang tiada hentinya, meskipun saat ini kecil namun membuat tanah atau batu-batu yang sudah lapuk berguguran dan membentuk tebing yang begitu indah. Nah, seperti ini. Saya kira untuk orang-orang yang memang ahli tentang tanah, ahli geologi, bisa memberikan cerita yang lebih bagus daripada saya. Karena tentu saja mereka belajar, lalu juga bisa mengambil sampel, bisa memeriksa apa saja yang ada di sini, dan tentu saja bisa menjadi bahan cerita yang sangat menarik. Tapi saya sebagai awam, saya merasakan bahwa tempat ini dulu adalah lautan. Dan di tebing ini, saya pikir ini batuan kapur yang sudah lapuk ya, berarti usianya sudah sangat tua. Lalu ada yang sebagian menjadi, orang di sini mengatakan seperti padas begitu ya, batu kapur yang sudah lapuk. Pecah-pecah dan berguguran karena hempasan air. Dari beberapa orang yang saya dengar ceritanya, tempat ini dinamakan Wotan, dan saya sendiri persisnya tidak tahu, tapi ini orang mengenal Wotan. Konon di sini itu ada, di dekat sini ada pelosok, mungkin di depan sedikit itu. Lalu dulu itu masih ikut desa sini. Tentu saja itu sebelum Gajah Mungkur ini dibangun. Nah, kira-kira menjadi seperti ini setelah 50 tahun waduk ini mulai menggenangi tempat ini. Kurang lebihnya 50 tahun. Nah, tampak begitu indah. Kita turun lagi. Pada hari libur Sabtu Minggu, tempat ini rupanya banyak dikunjungi oleh banyak orang, anak-anak, remaja, dewasa. Lalu karena di tempat ini nggak bisa dijangkau dengan mobil, mereka berhenti di arah depan sana, kira-kira 2 kilo dari tempat ini. Nah, ini seakan-akan kalau saya tidak cerita ini adalah Waduk Gajah Mungkur, mungkin orang yang melihat video ini akan mengambil kesimpulan ini adalah lautan. Tetapi ini adalah bukan lautan, melainkan
area Waduk Gajah Mungkur. Nah, ini tanah berguguran. Saya membayangkan kalau ini dipandang dari perahu, misalnya kita naik perahu dari sebelah, pastilah ini akan kelihatan indah sekali. Nah, ini kita perhatikan gelombang-gelombang, begitu kelihatan. Memang ada sedikit bahaya menurut saya jika kita berdiri di tepi, agak ke tepi, lalu tanahnya itu rapuh, kita bisa ikut jatuh, dan saya pikir juga berbahaya. Jadi mesti kalau kita berjalan-jalan di tempat ini harus hati-hati. Kita naik lagi. Yang saya sayangkan kalau saya mendatangi tempat seperti ini adalah sampah, lebih-lebih sampah plastik. Saya pikir ya kebersihan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya kalau kita bawa sampah plastik, lebih baik kita bawa pulang, dan nanti kalau ada tempat pembuangan sampah kita buang ke situ. Dan pada prinsipnya memang kita harus menjaga kebersihan secara bersama-sama. Nah, ini saya ambil dari agak jauh, kelihatan tebing yang cukup panjang di tempat ini. Dan di ujung sana itu seakan-akan tanjung ya. Tampak gelombang kecil begitu teratur di tempat ini, mengempas tebing yang ada di tempat ini. Dan sekarang kita berada di tempat yang seperti tanjung. Nah, kalau di tepi-tepi tebing ini saya pikir memang kita harus hati-hati, harus memperhatikan apakah tebingnya ini masih cukup kuat kita injak atau tidak. Karena kalau kita salah melihat, kita bisa terjatuh, karena tebing-tebing ini saya perhatikan ada beberapa yang sudah tidak terikat kuat, kelihatan rapuh, sehingga jika terkena beban berat bisa runtuh. Kita berjalan mencoba mencari sesuatu yang menarik di tempat ini, yang aneh di tempat ini. Nah, di depan ini kelihatan padang rumput yang begitu luas. Dan ada sesuatu yang menarik bagi saya di tempat ini.
Nah, ini di depan kita ini tampak bagian dari batu nisan. Nah, ini tampak begitu jelas. Nah, saya menduganya di tempat ini dulu adalah pemakaman, tetapi ya saya tidak bisa memastikan ya, karena yang lain itu nggak kelihatan. Kalau yang di Dusun Candi di dekat bendungan masih kelihatan banyak nisan-nisan. Nah, itu sudah saya upload sebelum video ini. Nah, sementara kita sekarang turun di tempat yang agak jauh dari tempat tadi, mungkin bisa menemukan batu nisan, tapi saya perhatikan tidak ada batu nisan di tempat ini. Bisa jadi karena abrasi berguguran jatuh ke tempat yang agak dalam sehingga tidak kelihatan. Di tempat ini saya menemukan batu karang yang rupanya cukup kelihatan masih utuh ya, relatif utuh dan agak besar. Nah, ini kelihatan masih agak besar-besar, tampak patah. Nih, saya kira memang tidak berlebihan kalau saya mengatakan Wotan ini adalah seakan pantai yang timbul di masa kini, karena memang dulu konon Baturno, area Baturno itu merupakan laut yang karena terangkat lalu menjadi tempat yang seperti ini. Nah, Wotan sendiri dulunya merupakan sebuah dusun yang termasuk dalam wilayah desa sini. Nah, tidak jauh dari tempat batu karang tadi saya menemukan ini namanya ompak ya, bekas rumah, bekas tiang rumah, tempat dudukan tiang rumah. Nah, ini masih kelihatan bagus. Ada beberapa yang saya temukan di tempat ini, dan tentu saja ada beberapa tanaman yang masih kelihatan tunggalnya. Ada beberapa pohon tonggak, pohon kelapa yang masih kelihatan. Setelah kira-kira ya 50-an tahun ya, seakan-akan Wotan bisa bercerita lagi tentang keadaan masa lalunya dengan peninggalan-peninggalan yang ada ini. Ada ompak, ada bekas tanaman kelapa yang kelihatan beberapa. Nah, ini seakan-akan bercerita tentang kehidupan masa yang telah lalu. Sebuah kampung yang pindah karena efek dari pembangunan waduk yang memang diperlukan untuk mengendalikan air, mengendalikan banjir, dan tentu saja juga untuk keperluan pertanian. Akhirnya para sahabat, dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih untuk para sahabat, para pemirsa semua yang telah bersama saya menikmati keindahan Wotan.
Semoga berkah melimpah untuk kita semua dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.